persiapannya sudah sejauh mana nih buat Waduh. di Festbud ini, festival budaya ini? Kalau boleh tahu berapa persen deh? Waduh, berapa persen kalau ditanya? Sebagai berapa manajer persen? kan pasti tahu lah sedikit-sedikit lah. Nah, dari kamu sendiri tuh ada tantangan atau kesulitan tersendiri gak sih? Sajang topik hangat untuk kita semua. Ada bercanda, ada tertawa, ada serius juga mengganggu. Halo Bung dan Nona, kembali lagi bersama aku, Bung Awing di segmen Gelanggang Menggoreng. Kali ini aku akan menggoreng dua mahasiswa sastra Indonesia yang mengikuti peran aktif di dalam sebuah unit kegiatan mahasiswa atau disebut juga UKM yang berada di sastra Indonesia, yaitu ada Bung Fahri dan juga Non Safa. Berhubung mereka sudah ada di sini, jadi kita langsung tanya-tanya mereka terkait UKM yang berada di sastra Indonesia. Sebelum itu, silahkan memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Dimulai dari Bung Fahri dulu kali ya. Silahkan Bung Fahri. Halo Bung Danona, nama aku Fahri. Aku di sini sebagai manajer dan perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa Bola. Oke, kemudian silakan Non Safa perkenalkan diri. Halo Bung dan Nona, nama aku Syafa Nora Dilias, biasa dipanggil Syafa. Aku di sini sebagai humas dari Teater Jati. Oke, karena Bung dan Nona juga udah pada tahu Bung Fahri ini sebagai apa di Bola Bambu, dan juga Non Safa juga tahu ya kalian di Teater Jati sebagai apa. Cuman aku mau tanya Non Safa terlebih dahulu, boleh kali ya? Waduh, boleh. Waduh. Jadi di kegiatan Teater Jati itu apa aja sih Non? Boleh tahu? Ada apa aja ya? Waduh, udah gini tuh banyak nih. Jadi untuk di Teater Jati sendiri itu kita ada yang namanya pelatihan acting, terus kita juga ada sering bonding gitu, Wing. Habis itu selain itu kita juga ada latihan tentang olah sukma, olah nafas, terus juga olah suara, pakai suara perut, terus kita juga ada pendalaman karakter, memahami berbagai macam banyak karakter, terus kita juga sering ikutan garapan-garapan undangan gitu. Kita juga biasanya kalau misalnya bisa kita mau bikin garapan sendiri, yaitu garapan teater gitu. Kalau boleh tahu, udah dipanggil kemana aja nih Teater Jati? Wow, jujur, alhamdulillah udah dipanggil banyak. Terakhir itu kemarin kita dipanggil ke TEDx Pajajaran. Keren banget, yeay. Terus pernah juga diundang ke FISIP Kapan buat tuh? wah itu yang tahun lalu tuh. Jadi biasanya kita langganan suka diundang ke Etnofest, festivalnya antropologi. Oh, itu ya. Iya. Sebelah? Sebelah Oh, sebelah banget. Siap. Nah, kan tadi udah jelasin nih kegiatan di Teater Jati itu seperti apa. Yap. Dari kamu sendiri tuh ada tantangan atau kesulitan tersendiri gak sih di Teater Jati? Jujur ada. Karena kan untuk mempelajari suatu karakter, untuk menjadi aktor atau menjadi sutradara atau staf-staf dalam teater itu kan gak mudah. Banyak pelatihannya, kita juga perlu mempelajari banyak hal terkait misalnya olah nafas, olah sukma, terus olah karakter, olah rasa. Itu tuh capek, jujur aja Win. Tapi aku senang menjalaninya karena itu memang passion aku, dan juga teman-teman di Teater Jati itu seru-seru banget, Bung dan Nona. Mendukung ya? Mendukung banget lingkungannya. Jadi kita tuh sebenarnya ikutan UKM ini tuh kayak main juga sih. Karena kayak orang-orangnya juga seru dan mendukung banget, gak pernah pelit ilmu. Jadi benar-benar rasanya tuh kayak di welcome banget gitu. Apalagi yang mau tanya ya? Apalagi ya? Sebenarnya aku mau nanya soal pementasan gitu lebih lanjut, kayak yang soal di FISIP tuh kan dipanggil agro Berapa tuh? Oh, di apa tadi bilang? Prodi antropologi. Iya, Pak. sorry. Oh ya, maaf, Bu. antropologi. Yes. Nah, itu tuh boleh ceritain gak tentang apa sih di sana? Oh, garapan yang kemarin. Nah, kalau yang di Etnofest itu kemarin kita membawakan temanya tuh jadi kayak di warung Indomie gitu, warkop gitu. Dimana di situ ada satu abang-abang yang dia itu menjadi saksi dari berbagai macam hal yang terjadi di warung itu. Di warung itu tuh ada yang kayak keluarga lagi pada merayakan anaknya ulang tahun, ada juga dua pasangan yang sama-sama capek terus berantem di warung itu. Terus ada juga, pokoknya cukup beragam sih. Ada juga teman-teman yang
mereka tuh abis kehilangan salah satu temannya, jadi kayak menceritakan tentang persahabatan. Jadi sebenarnya di Etnofest itu kita kemarin membawakan pesan kayak melalui makanan, melalui suatu makanan itu tuh bisa membawakan berbagai macam cerita, dan juga dari saksi yang ada di warung itu dia tuh bisa apa ya, melalui masakan yang dia bawakan itu bisa membawa berbagai macam kisah di situ. Jadi kayak apa ya, ibaratnya tuh kayak makanan tuh menjadi pendamping lah dalam hidup kita. Di situ non Safa sebagai apa? Pemakan? Aku ya. Oh, jadi apa tuh? Jadi aku dapat di sesi ending gitu. Sesi ending atau sesi awalan ya, aku lupa. Tapi pokoknya aku itu menjadi anak kecil. Mungkin karena tubuhku kecil ya, aku nggak tahu. Tapi aku jadi anak kecil, dan di situ aku dirayakan karena baru ulang tahun. Jadi di warkop itu keluarga aku yang sederhana ceritanya pada merayakan ulang tahun aku, Bung dan Nona gitu. Nah, aku kan udah tanya tentang teater jati ke non Safa. Sekarang aku mau tanya bola bambu ke Bung Fahri sebagai manajer. Nah, Bung Fahri sendiri boleh nggak, kan ini sebagai manajer, boleh diceritain nggak sih kerjaannya itu apa di manajer? Tugasku di bola bambu itu sebagai manajer pada umumnya aja sih, lebih ke koordinasi untuk para pemain, terus ngatur jadwal latihan, ngatur jadwal sparring, cari musuh sparringnya dan lain-lain. Berarti apa kayak manajer pada umumnya aja ya, gitu. Nggak ada yang lebih-lebih gitu. Ya, Biasa aja. Nah, kan tadi Bung Fahri ngomong cara ngatur jadwalnya, ngatur pemain-pemainnya gitu, kayak buat ngajakin pemain tuh buat ikut latihan segala macam tuh. Cara kerjanya tuh gimana sih biar mereka tuh ikut datang latihan, ikut buat sparring gitu, duel sama prodi-prodi lain tuh gimana? Nah, untuk bola bambu sendiri dari awal kita udah punya jadwal latihan tetap. Biasanya tuh di hari Selasa. Hari Selasa jam berapa? Hari Selasa biasanya sore. Kebetulan juga hari Selasa itu kan hari libur tuh. Jadi di antara banyaknya kesibukan para pemain, mereka biasanya menyempatkan waktu di hari Selasa untuk latihan bola bambu. Kan sebentar lagi ada festival itu budaya. Betul, festival budaya. Nah, di Facebook itu kan memang ditunggu-tunggu kan sama pemain. Jadi biasanya setiap hari Selasa tugasku hanya booking lapangan lalu koordinasi di grup bola bambu. Untuk semuanya ikut latihan. Betul. Oke. Persiapannya sudah sejauh mana nih bola Waduh. bambu di Facebook ini, festival budaya ini? Kalau boleh tahu berapa persen deh? Waduh, berapa persen kalau ditanya? Sebagai manajer kan pasti tahu lah sedikit-sedikit lah. Untuk semester ini karena yang baru mulai juga, jadi belum latihan. Next latihan terdekat di Selasa depan, tanggal 19. Tanggal 19. Iya, 19. Di tanggal 19. Tapi di semester lalu kita kan udah beberapa kali ikut latihan dan sparring juga. Ada bikin trofeo kecil-kecilan waktu itu. Jadi kalau bisa bilang persentase mungkin 70% udah siap. Wah, mantep ya. Ditunggu prodi-prodi lainnya. Jadi kan Bung Danona udah tahu nih dari sudut pandang teater jati itu seperti apa dari non Safa, dan juga bola bambu. Bung Fahri juga udah tahu nih gitu. Oh, ternyata bola bambu tuh latihannya hari Selasa gitu. Dan juga teater jati itu kan banyak dipanggil undang-undangan gitu ya di acara-acara gitu ya. Nah, kalau boleh tahu aku mau nanya ke kalian berdua juga, apa harapan terbesar kalian untuk UKM kalian ini, baik itu bola bambu dan juga teater jati, dan boleh dong coba ajak Bung Danona, terutama mungkin angkatan 2025 ya, maba yang sastra Indonesia, biar berminat untuk ikut gabung ke UKM kalian tuh gimana caranya? Mungkin boleh dulu. Boleh. Bung Fahri, oke Boleh. silakan. Jadi Bung Danona, bola bambu itu punya kegiatan mahasiswa futsal dan sepak bola gelanggang. Nah, harapan aku ya yang paling dekat bola bambu bisa berprestasi di Facebook lah. Ya, amin, semoga ya. Itu harapanku pribadi. Nah, Bung Danona yang mau tertarik, Bung Danona yang tertarik untuk gabung dengan bola bambu, aku jelasin lagi. Bola bambu itu bukan sekedar UKM yang latihan setiap Selasa, tapi bola bambu juga tempat refreshing buat Bung Danona. Kalau misalkan Bung Danona
di kehidupan kuliahnya sibuk, punya masalah-masalah lainnya. Nah, bola bambu itu tempat Bung Nana untuk berkeringat bersama gitu. Bentar, aku potong dulu ya. Kasih satu kalimat untuk Bola bambu ya. diajak ya. Oh, kalimat Untuk bola bambu boleh, untuk yang Bung Danona 2025 juga boleh buat ngajak. ayo Bung Nana gabung ke bola bambu, bola gila bola. Oke. Sekarang aku mau tanya yang teater jati Non Safa, gimana? Kok bingung sih Non? Oke. Sorry. Gak apa-apa. Oke, Bung Danona. Untuk teater jati sendiri, teater jati itu bukan hanya sekedar UKM, tapi itu bisa menjadi sebuah keluarga baru buat kalian semua yang mencari teman-teman baru, juga belajar baru. Di sini kita akan belajar banyak hal mengenai acting, sutradara, penulisan skrip dan segala macam. Dan di sini kita bakal welcome banget nih buat Bung Danona yang mau belajar. Selain itu juga kita sangat senang untuk menerima kalian semua menjadi keluarga baru kita di sini, dan aku harap Teater Jati kedepannya bisa semakin berkembang, berkarya, dan bisa membawakan pesan-pesan yang semakin baik dan juga semakin memotivasi mahasiswa yang nonton nantinya. Dan aku harap Bung Danona angkatan 2025 dan seterusnya bisa tertarik buat join Teater Jati. Yeay! Kasih satu kalimat. Satu kalimat ya kak? Iya. Apa tuh? Mari belajar, mari berkarya, dan juga mari membuat keluarga baru di Teater Jati. Yeay. Oke, mungkin seperti itu aja Bung dan Oke. Nona ya, Bung Fahri dan Non Safa untuk pembahasan gelanggang menggoreng kali ini. Semoga bentuk obrolan ini juga dapat memberikan gambaran buat maba-maba ya terkait UKM yang ada di sastra Indonesia. Aku Bung Awing dan Aku Bung Fahri. Aku Non Syafa. pamit undur diri dan sampai jumpa. Jumpa Bung Nana. Obrolan ringan untuk Bunda Nona, sajang topik hangat untuk kita semua. Ada bercanda, ada tertawa, ada serius juga berganggu.